hari kakak-kakak semuanya. Sore. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Oke, baik sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, sebelumnya saya minta untuk kakak-kakak satu orang untuk memimpin doa. Silakan yang maksudnya silakan. Mari kakak-kakak kita awali Obat cuma juga di malam itu. bersama supaya diberi kemudahan dan kelancaran. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Oke, terima kasih Kak. Jadi pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang konsep gerak, ya. Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kalau kita membuat kesepakatan kelas dulu ya, kayak yang pertama saling menghargai. Nah, jadi kita sesama yang hadir di sini kita mencoba untuk saling menghargai ya, kakak ya. Kemudian hadir tepat waktu ini merupakan modal utama kita dalam pembelajaran. Kemudian hadir tentunya ini artinya kakak-kakak, walaupun kakak-kakak ada di sini, tapi jangan sampai nanti kakak-kakak ini pikirannya tuh ada di mana-mana, begitu ya. Jangan memikirkan yang utangnya belum dibayar, apa ada. Gitu ya. Oh, langsung minum lah. Berpakaian sopan ya, sebagai seorang guru ya, kita harus berpakaian sopan selainnya sebagai seorang guru ya. Kemudian aktivitas pembelajaran pada hari ini, jadi yang pertama itu membaca modul ya, seperti kegiatan biasanya. Kemudian sharing pengalaman. Nah, nanti saya akan minta kepada kakak-kakak semuanya untuk berceritalah sedikit ya pengalamannya. Kemudian mari menganalisa. Nah, nanti ketika nanti di bagian ini maka kakak-kakak akan diminta untuk menganalisa gambar ya. Kemudian refleksi pembelajaran. Nah, di bagian akhir nanti kita akan melakukan sebuah refleksi. Nah, jadi tujuan pembelajaran pada hari ini adalah kita berharap peserta dapat memahami konsep gerak ya, terutama konsep ruang, kemudian konsep usaha, kemudian konsep keterhubungan. Kemudian, nah ini harus nanti kalau ada waktu bisa nggak? Sebentar, nggak boleh. Nah, oke. Konsep gerak. Nah, jadi kakak-kakak dalam kita mempelajari konsep gerak ini, bahwa kita ketahui bahwa konsep gerak ini adalah konsep utama dalam gerak ya kak ya. Jadi ini adalah dasar ketika kita ingin melakukan pembelajaran PJOK. Jadi ini adalah fondasi sekali ya. Ini fondasi awal ketika kita ingin melakukan pembelajaran PJOK. Mantap ya. Bagus dipoto. Kemudian, nah ini pembelajaran berikutnya kakak-kakak diharapkan pada sesi ini kakak-kakak saya harap membaca modul ya. Ini saya beri waktu 3 menit untuk membaca modul ya kakak ya. Nah, membaca modulnya dimulai dari sekarang ya kak ya. Oke, silakan kakak buka modulnya di bagian konsep gerak. Oke, silakan kakak. Ini apa? Konsep gerak kan? Konsep gerak. Mulai ketularan. Mulai omongannya sudah Oke kakak, jadi saya tidak membagi beberapa
kelompok ya. Kalau tadi kita berkelompok, jadi ini kita secara individu ya, kakak-kakak ya. Nah, oke, kakak-kakak telah membaca modulnya. Kemudian, nah kita akan sharing pengalaman. Oke. Dari sharing pengalaman ini, kakak-kakak, apa hal baru yang kakak dapatkan ketika kakak membaca modul ini? Kira-kira ada yang bersedia untuk menyampaikan pendapatnya apa yang kakak-kakak ketahui setelah membaca modul tadi? Silakan, ada yang bersedia? Konsep gerak. Wheel of name ya nih. Wheel of name. Pencet wheel of name ini. Capit. Capit. Atau pakai capit? Capit. Ini aku salah beliau. Macam tadi bangku pakai gombong tape gua ada. Nah, oke, kakak-kakak, ada yang mau ingin menyampaikan mungkin sharing pengalaman terkait apa yang setelah dibaca di modul? Mungkin nanti pada saat kakak membaca modul, oh tiba-tiba dulu saya pernah melakukan ini di sekolah. Nah, mungkin cuman bahasanya itu berbeda begitu. Mungkin ada yang seperti itu. Silakan. Mungkin Kak Heru. Baiklah, terima kasih Kak waktunya dapat konsep dalam konsep tersebut ya. Pertama ada konsep tubuh, konsep ruang, konsep usaha, dan konsep keterhubungan. Dari 4 konsep tadi sangat berkaitan dalam suatu gerakan yang pengen kita lakukan seperti itu Kak. Jadi di situ ada banyak macam gerak lah yang harus kita pelajari untuk mengembangkan konsep gerak pada siswa didiknya. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus untuk Kak Heru. Keterkaitannya dengan gerak itu memang di dalam gerak itu memang saling keterhubungan ya. Jadi dari empat gerak dasar itu saling keterhubungan antara satu sama lain. Oke, kita lanjut yang berikutnya kakak. Nah, sekarang what I know. Apa yang saya ketahui tentang konsep gerak. Jadi kakak kita akan menggunakan diagram KWL ya. Jadi di situ nanti ada diagram KWL yang pertama ini adalah what I know, apa yang saya tahu. Jadi kira-kira nih kakak ketika membaca modul ini apa sih yang kakak ketahui tentang modul ini? Kakak yang kakak tahu aja ya. Ya. Oke, sekarang kakak gunakan sticky note-nya untuk menulis apa yang saya tahu dari modul masuk angin dulu. konsep gerak ini. Silakan kakak. Nanti ditempel di sini ya kakak ya. What I know. Ya. What I know. Sapio. Oh. Planet bumi. Planet Amerika. Oke, 1 menit cukup ya kak ya. What I know, apa yang saya ketahui tentang konsep gerak. Tanding tinju itu HNS kan? What I know. Oh, apa sih namanya? UFC bukan latih aku tanding. Oh, enggak tahu, aku enggak pernah tahu. Yang aku enggak tahu. Tubuh, ruang, Yang ingin tahu. Tuh, ya. Oke, cukup ya kakak-kakak ya. Saya minta 1 orang lagi nih. Jadi tadi udah dituliskan apa yang saya ketahui tentang konsep gerak. Nah, mungkin Kak Arif, silakan Kak Arif. What I know. What I know. baik untuk konsep tubuh ya. Konsep tubuh itu bergerak biasanya misalnya ke mana sebelum ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan. Itu konsep gerak. Terus selanjutnya konsep keterhubungan ya. Keterhubungan itu apa kak? Jet lag. Keterhubungannya itu dengan siapa tuh pakai apa gerak dilakukan, terus konsep ruang. Dan tadi arah mana arah gerak dilakukan, selanjutnya
konsep usaha yaitu bagaimana gerak ini dilakukan. Sekian Kak. Oke, terima kasih Kak Arif. Saya rasa kita buat sepertinya Kak Arif ini udah tahu banyak tentang ya, tentang konsep ini ya. Nah, kemudian yang kedua tentunya apa yang ingin saya ketahui tentang konsep. Jadi silakan tulis lagi sticky note-nya yang ada di depan-depannya, silakan tuliskan di kertas kalian di sini ya. Ini ada yang sudah ini pemahaman mendalam tentang konsep gerak yang dalam pembelajaran PJOK. Yang kedua, ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang konsep tubuh sehingga sebagai seorang guru PJOK dapat membuat pembelajaran yang menarik dan aman. Oke, cukup ya kakak-kakak ya, kalau yang ini cukup ya. Oke, berikutnya kakak-kakak. Nah, inilah kakak-kakak konsep gerak dalam PJOK. Jadi yang pertama ini kita membahas tentang konsep tubuh. Ya, ini konsep tubuh ya. Yang kedua itu konsep ruang, ke arah mana gerak akan dilakukan. Kemudian bagaimana gerak dilakukan atau biasa disebut dengan konsep usaha. Ya, baik itu cepat, lambat, keras. Kemudian yang keempat adalah konsep keturunan. Lanjut. Nah, ini adalah penjelasan singkat kakak terkait konsep tubuh. Nah, jadi konsep tubuh artinya bagian-bagian dari tubuh kita yang bergerak. Ini salah satu contohnya ini mungkin. Oh, ini banyak ya kakak ya. Ada leher, kepala, hidung, mulut, penggunaan tangan, dan kemudian ada konsep ruang. Nah, ini konsep ruang ini ada maju, ada mundur, ada menyamping, ya, ada turun, bawah. Kemudian konsep usaha. Nah, konsep usaha ini terkait cepat lambatnya mungkin pergerakan, kemudian akselerasinya, mungkin kalau kegiatannya menari, ya mungkin gerakannya lembut ataupun keras ataupun kasar, ya. Kemudian konsep keterhubungan. Nah, ini banyak sekali ya. Keterhubungan ini apakah konsep geraknya itu dilakukan secara solo ataupun sendirian, kemudian bisa juga dilakukan secara berkelompok, ya. Jadi inilah konsep 4 konsep gerak ya yang memang sangat penting untuk kita pahami karena ini merupakan dasar dari PJOK ya. Ya. Kemudian berikutnya, nah ini mari mengamati, ini adalah gambar ya kakak-kakak ya. Mari kita menganalisis gambar dengan 4 konsep yang ada. Pertama konsep tubuh, kemudian konsep ruang, konsep usaha, kemudian konsep keterhubungan. Oke, silakan kakak-kakak tuliskan di dalam kertas sticky note ya. Sticky note. Siap. Silakan amati konsep-konsep yang ada di sini ya. Jadi konsep maksudnya di sini adalah konsep tubuh itu apa, konsep ruang itu apa, kemudian konsep usaha itu apa, kemudian konsep keterhubungan itu apa. Silakan ya kak, 1 menit dari sekarang. Oke, cukup kakak-kakak. Mungkin saya butuh 1 orang ya kakak ya untuk saya butuh 1 orang untuk menganalisis gambar ini berdasarkan 4 konsep. Ya, 4 konsep ini ya kakak ya. Saya mungkin yang bersedia mungkin Karudi. Oke, terima kasih kepada Kak Fasil. Di sini saya melihat gambar karena di sini konsep tubuh itu apa yang bergerak. Ya. Apa yang bergerak itu kaki. Mana yang sudah? Dengan tangannya berlari.
konsep ruang ke arah mana dia bergerak. atau arah mana gerak dilakukan, yaitu dia adalah ke samping, ke depan, ke belakang, segala arah lah kalau main bola. Bagaimana dia bergerak, usahanya itu konsep usaha ya, dengan cara berlari. Kalau konsep ruangnya dengan siapa itu, dengan teman-teman semua, keterhubungan. Itu konsep gerak, konsep keterhubungan. Oke, Mantap. Selesai. Yes. Ini sudah betul sekali ya apa yang disampaikan oleh Kak Rudi. Ini sudah tepat sekali, sudah benar sekali. Berarti pengamatannya ini udah betul-betul tingkat atas ini Kak Rudi. Dia kalau ada bisa ada lain. Oke ya, nah baik dari konsep yang dari awal tadi, jadi saya dapat menganalogikan bahwa analogi konsep gerak ini membentuk fondasi dasar dalam PJOK. Kita menggunakan analogi sebuah pohon untuk menggambarkan penguasaan olahraga dan pemahaman yang hidup sehat sebagai tujuan akhir dari PJOK. Nah, jadi ini adalah akar ya. Nah, disinilah posisi dari letak 4 konsep gerak ini, yang mana akar ini menguatkan fondasi ya, menguatkan gerak kita. Kalau dikaitkan dengan olahraga itu adalah fondasi awal kita dalam membangun ataupun membentuk suatu gerakan dalam PJOK. Betul-betul explaining aku itu. What I learned. Nah, sekarang apa yang saya pelajari? Mungkin satu orang kali ya. Mungkin Kak Jepri. Nah, setelah tadi ya tunjuk aja ya. Terima kasih Kakak Pasir dari komparasi apa yang saya pelajari, tentunya sesuai dengan temanya yaitu konsep gerak. Saya mempelajari 4 konsep gerak, yaitu konsep tubuh, konsep ruang, konsep usaha, serta konsep keterhubungan. Nah, keempat konsep itu tentunya perlu dan harus kita pahami untuk pembelajaran PJOK, agar pembelajaran tersebut dapat mengakomodir kebutuhan peserta didik kita. Terima kasih Kak Pasir. Oke, luar biasa. Oke Kak, mungkin itu cukup ya Kak ya. Refleksi kita mungkin ini refleksi sudah tadi ya Kak Jepri. Baik kakak-kakak, pertemuan ini saya cukupkan mungkin sampai di sini. Mungkin yang bersedia membaca doa silakan Kak sebelum. Nah, Kak Asep, silakan. Baik, kakak-kakak, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada sore hari ini, mari kita berdoa masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.